رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كما يخلص اليقين بسم الله الرحمن الرحيم آمين مشينا في الدين ووالد حاضرنا في مصطفى الأنبياء وإلى جميع من حقق وأمواله في بنائه وتعميره وإلى المؤلف هذا الكتاب شيخ الله لهم الفاتحة Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat-surat atau ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap sholat. Kita sudah sampai pada hadis ke-231. Hari ini kita lanjutkan dengan hadis 232, juga masih tentang ayat-ayat atau surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca pada setiap sholat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil ila akhir surat Sajdah. Kemudian pada rakaat kedua hal ata alal insan in min ad-dahri muttafaqun alaih. Wali Tabrani Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi sahabat yang sangat banyak sekali meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu, jumlah dua dia. Ya, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi sholatil fajri yaumal jum'ah alif lam tanzil Sajdah. Kata beliau, yaitu Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholat fajar. Sholat fajar itu mana? Sholat subuh. Yaumal jumu'ati, jadi boleh Jum'ah atau Jumu'ah bacanya, yaitu pada sholat subuh hari Jumat. Bacanya alif lam tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Dan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua hal atal insanihi min ad-dahr ila akhirih, pada rakaat kedua. Nah, jadi ini kebiasaan Rasulullah SAW yang sampai saat ini kalau kita di Madinah atau di Mekah, kalau hari Jumat itu selalu ada surat Sajdah yang dibaca. Nah, itu salah satu sunnah. Dalam riwayat Imam Tabrani, kalau tadi itu muttafaqun alaih, yaitu hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitabnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, muttafaqun. Dan pada riwayat Imam Tabrani itu ada redaksi tambahan dari hadis Ibnu Mas'ud dari sahabat lain yang menerima Rasulullah, yaitu yudimu dzalika. Yudimu tidak ada dawam. Jadi Rasulullah membiasakan seperti itu, yaitu membaca surat Sajdah pada rakaat pertama dan al insan pada rakaat kedua dalam sholat subuh setiap Jumat. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Nanti hukumnya seperti apa? Apakah itu menjadi sebuah keharusan, sunnah, atau seperti apa? Nah, maka pengarang mensarahkan hadis ini, yaitu bahwa Al-Quran itu adalah penuh dengan al-izar, nasihat, kemudian peringatan yang tidak asing lagi bagi orang yang punya akal, orang yang mampu, yang bisa dan paham. Dan Rasulullah SAW membiasakan hal itu dalam sholat fajar pada hari Jumat,
yaitu membaca dua ayat tadi, As-Sajdah dan Ad-Dahr. Kenapa? Nah, ini reasoningnya, alasannya, ilatnya kenapa beliau selalu membaca dua surat tersebut. Li'annahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumihima. Karena dua surat itu di dalamnya mengandung apa yang akan terjadi nanti. Fa innahuma istamalata ala khalqi Adam ala hasyril ibad wa zikril ma'ad. Karena di dalamnya itu ada kisah tentang penciptaan Nabi Allah Adam, kemudian juga tentang Yaumul Hasyr, di saat manusia dibangkitkan dalam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ juga diungkap. Begitu juga wa zikrul ma'ad, yang menyebutkan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Nah, dengan membaca surat-surat yang mengandung peringatan tersebut, nasihat tersebut, maka itu merupakan tazkirun di yaumil akhir. Itu untuk mengingatkan kita pada hari akhirat. Kalau kita paham maknanya gitu. Ya, kalau orang Arab kan yang berilmu pasti dia paham itu, sehingga begitu menyentuh perasaan hatinya. Waqad warada annahu annal qiyamata takunu yaumul jumu'ah. Dan juga ada hadis mengatakan bahwa hari kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat. Makanya siap-siap yaumul jumu'ah. Itu reasoning atau alasan dari pengarang menganalisis hadis tadi, kenapa Rasulullah selalu mendawamkan dua surat itu. Pertama tadi karena Al-Quran itu adalah sebagai peringatan, sebagai nasihat, dan dua surat tersebut berisi tentang nasihat tentang penciptaan manusia, tentang Yaumul Hasyr, Yaumul Ma'ad, kemudian Yaumul Hisab segala macam, sehingga kita atau jamaah atau orang yang membaca atau mendengarkannya, maka dia akan teringat dengan nasihat-nasihatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi kenapa dianjurkan atau Rasulullah mendawamkan hal itu. Nah, berikutnya kesimpulan atau istinbat hukum, ya, atau kita sebut dengan fiqhul hadis. Dari hadis tadi para ulama, wabil khusus pengarang kitab ini menyimpulkan, ini yang kita sebut dengan istinbat hukum. Artinya kesimpulan dari hadis itu apa? Pertama, al-jahru fi sholati subhi. Secara tidak langsung itu disimpulkan dari hadis itu bahwa sunnah hukumnya membaca jahar qiraah baik Fatihah maupun surah lainnya itu pada sholat subuh. Jadi salah satu sholat yang bacanya jahar ya sholat subuh. Itu disimpulkan dari tadi. Kenapa? Karena didengar Rasulullah membaca dua surat tadi. Meskipun tidak diterangkan di situ bahwa membaca itu sunnah jahar itu, tapi disimpulkan oleh pengarang ini yang kita sebut fiqhul hadis, bahwa sholat subuh itu salah satu dari 3 sholat fardu yang sunnah jahar dalam membaca Al-Fatihah dan surah. Itu yang pertama. Yang kedua, sunniyatu qiraati suratai as-sajdah wa dahr fi fajri yaumal jum'ah wa bihi. Nah, begitu juga disimpulkan poin kedua adalah disunnahkan membaca 2 surat, yaitu as-sajdah kemudian surat ad-dahr tadi pada setiap sholat fajar pada hari Jumat. Nah, kemudian itu kesimpulannya. Tapi dari mazhab arba'ah, mazhab yang tadi itu ada berbeda pendapat. Nah, maka di sini diurai, qala Syafi'i wa Ahmadu illa anna Ahmad qala takrahu al-mudawamatu alaiha. Bisa dibaca tukrahu atau takrahu mudawamatu. Jadi tukrahu al-mudawamatu alaiha. Jadi menurut Imam Syafi'i, qala Syafi'i, dan juga maksudnya mazhabnya Syafi'i, kalau imamnya ada Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau mengatakan bahwa mendawamkan itu makruh menurut Imam Ahmad. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yaitu dianjurkan sunniyatu qiraah. Tapi Imam Ahmad mengatakan makruh mendawamkannya. Kalau sekali-sekali aja boleh, tapi dawam rutin itu aja, nah itu makruh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Hanifah bistihbab qiraatihima. Sedangkan Abu Hanifah itu berpendapat bahwa dianjurkan, jadi istihab atau mustahab
sama dengan sunnah untuk membaca kedua surat tersebut, tetapi ada catatan. Idza qusida bidzalika itba'us sunnah. Nah, kalau dimaksud dengan merutinkan, mendawamkan membaca dua surat di dalam surat Fajar, itu dalam rangka atau bermaksud bertujuan mengikuti sunnah Nabi tadi, karena beliau membaca itu rutin setiap Jumat. Nah kemudian dirinci lagi oleh beliau, yaitu Imam Abu Hanifah, amma idza qara'a syai'an minal Qur'ani ala wajhi ta'yin fa makruh. Adapun kalau seorang membacanya hal itu dengan ditentukan itu aja, hari kagak berubah-ubah dari awal sampai akhir, misalnya tiap ini baca itu, nah itu makruh. Kalau tadi niatnya mengikuti sunnah Nabi, oke. Tapi kalau niatnya udah itu aja, dibaca setiap sholat subuh, nggak ditukar-tukar, itu namanya ta'yin. Jadi menetapkan, artinya kalau nggak dibaca itu kurang mantap apa-apa gitu. Nah kalau demikian kata Imam Abu Hanifah, maka fa makruhun. Kenapa beliau mengatakan makruh? Fa makruh lima fihi min hijranil baqi wa ihamit tafdil. Jadi di situ mengandung makna kalau gitu yang lain nggak dibaca, Pak. Jadi tinggal baca ya. Kayak kita kan baca Yasin terus ya. Jadi ya, dalam berbagai kesempatan yang lain nggak dibaca gitu. Nah itu kenapa? Jadi kalau didawamkan seperti itu, bukan karena mengikuti sunnah Rasul, nah itu dikhawatirkan begitu. Jadi yang dibaca itu saja gitu. Jadi iham tabdil, hanya mengandalkan keutamaan, tapi ayat yang lain, surat yang lain tidak terbaca gitu. Makanya kalau saya malam Jumat itu bukan baca Yasin aja, ganti-ganti surat Kahfi, surat Nabi, dalam majmu'ah itu kan. Supaya jangan ada konotasi itu aja, nggak ada dibaca-baca gitu kan. Nah itu alasan Abu Hanifah. Wakala Imam Malik, sedangkan Imam Malik berpendapat di karohati ta'ammudi suratin fiha sajdah fil fardhidah. Jadi beliau mengatakan makruh hukumnya dengan sengaja membaca surat sajdah itu dalam surat fardu. Wajah wadadzalika idza kana fal fatihah adadul qalil. Jadi kata Imam Malik, beliau mengatakan kalau sengaja baca surat itu pada setiap salat fardu, terutama subuh tadi, itu makruh. Tapi kalau dan boleh itu dilakukan apabila dia di belakang imamnya itu orangnya adadul qalil, orang yang sedikit jumlah jamaahnya. Nah alasannya kenapa? Kalau sedikit boleh, kalau banyak nggak boleh. La yahaufu an yuflata biha. Kalau orang sedikit kan, apalagi orang yang udah biasa baca Quran, nanti tidak ada keraguan ketika imam baca ayatnya kemudian dia sujud, yang lain kan nggak paham, dia jadi sujud rukuk dulu gitu kan. Nah, sering terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau orang belum pernah baca ini atau melakukannya gitu, jadi ketika imam baca surat sajdah kemudian sujud, dia rukuk gitu kan. Dia rukuk gitu. Kenapa? Karena dia pikir udah selesai bacaannya. Nah itu kan jadi kacau. Nanti ada yang sujud, ada yang rukuk. Nah sering kita saksikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu. Makanya Imam Malik mengatakan kalau memang jumlahnya besar dan banyak di antara mereka banyak yang belum paham gitu kan, sehingga ketika imam sujud, padahal sujudnya sujud tilawah, dia langsung rukuk gitu kan. Nah maka kata Imam Malik, kalau memang jumlahnya sedikit, kalau orang itu pada paham, ya nggak apa-apa baca sajdah. Jadi ketika pada ayat sajdah itu sujud, nanti balik lagi gitu kan. Nah itu tentu alasan yang logis gitu, karena memang fakta menjelaskan seperti itu. Nah kemudian wa fassala Ibnu Habib qala yajuzu qira'atu dzalika fi shalatil jahriyah duna sirriyah. Kemudian Ibnu Habib berpendapat bahwa boleh membaca hal itu dalam sholat jahar, kemudian duna sirriyah, tapi dalam sholat sir artinya membaca ayat-ayat sajdah. Itu kata Ibnu Habib, kalau dalam sholat jahar itu dianjurkan atau disunahkan. Tapi duna sirriyah, tapi dalam sholat sir nggak boleh, artinya tidak dianjurkan. Kenapa? Li'annil khaliti fil jahriyah,
Karena kalau dalam sholat jahat tadi dia aman dari keraguan si makmum ini. Nah, karena dia dengar kalau dia paham ayat-ayat sajidah itu, ayat-ayat di mana ada dianjurkan sajidah. Kalau Ibnu Basir al-Jawaz al-mudawamatu rasuli mudawamati rasul ala zalik. Tapi Ibnu Basir mengatakan bahwa as-sahih yang benar menurut beliau boleh kita membaca surat sajidah atau ayat sajidah khususnya pada sholat fajar di yaumul Jumat. Alasannya tadi limudawamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendawamkan hal itu, membiasakan. Nah, para jamaah sekalian, ini yang barangkali kalau di kalangan kita memang masih jarang. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahwa ketika kita membaca atau mendengarkan surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah itu langsung sujud. Nah, karena kita belum paham dan tempatnya juga kita nggak tahu. Itu ada 15 tempat dalam Al-Quran, ada 4 yang sangat dianjurkan, ada yang 11 yang biasa. Nah, itu kalau kita mau baca keterangan tiap mushaf yang ada di belakang ada pas itu tentang penjelasan tentang ayat-ayat sajdah yang 15 itu. Dan ada tandanya. Kalau kita baca Al-Quran sampingnya itu dan di tengah ayat itu, artinya di situlah tempat kita membaca melakukan sujud tilawah, baik dalam sholat maupun di luar sholat, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Nah, pertanyaannya bagaimana tata caranya? Nah, tata caranya, karena ya tanpa tahu ilmunya ya cuma gitu kan. Jadi sujud tilawah itu tadi ada yang sangat dianjurkan pada 4 tempat dan yang disunahkan biasa ada 11 tempat, dan kita bisa lihat di belakang Al-Quran masing-masing tempat itu. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada tanda di sampingnya atau di tengahnya ayat sajdah. Jadi setelah usai dibaca ayat itu, nah disitulah sujud. Jadi kalau kita lagi sholat, nah itu kita langsung sujud, kemudian ya sujud seperti biasa. Bacaannya juga boleh seperti biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan banyak ragam bacaan sholat sujud tilawah. Ada yang paling populer itu yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ada yang menambah Imam Tirmidzi ada tambahannya, tapi mayoritas yang banyak dibaca itu tabarakallahu ahsanul khaliqin dan masih banyak, tapi yang paling populer itu jadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Jadi wajahku sujud kepada yang menciptakannya, kemudian wa sawwarahu membentuknya, kemudian wa syaqqa sam'ahu wa basarahu dan membuka pendengarannya dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwati dengan dengan daya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya begitu indah. Nah, itu salah satu bacaan. Kalau kita nggak hafal yang biasa tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, udah satu kali aja bangun lagi kalau lagi sholat. Kalau lagi baca Quran, ya kita baca lagi, lanjutkan tadi. Nah, itu bisa dilihat dalam catatan di belakang mushaf atau di pas ayat sajdah itu ada tanda khusus dan di sampingnya ada sajdah. Nah, itu mungkin yang perlu kita biasakan gitu kan. Karena selama ini kita di Indonesia masih jarang. Begitu juga dalam sholat tadi salah satu sunnah dibaca itu. Cuman ya harus kita ketahui dulu jamaahnya. Jangan seperti tadi orang sujud dia kemudian rukuk gitu, karena tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup apa satu lagi? Satu lagi ya, ini juga masih ada kaitannya dengan masalah ya. Hadis yang berikutnya adalah an Hudzaifah radhiyallahu anhu, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma marrat bihi ayatul rahmatin illa waqafa indaha yas'alu wala ayatu adzabin illa ta'awwadha minha. Akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi.
Jadi dari Huzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pama marrat bihi ayatul rahmah. Jadi tidaklah beliau melewati, artinya membaca ayat-ayat rahmat yang tentang rahmat Allah, illa waqafa indaha, kecuali beliau berhenti wakaf di situ. Untuk apa? Yas'al, memohon supaya mendapatkan rahmat seperti yang dibaca dalam ayat tersebut. Wala ayatul adabin illa ta'awwada minha. Dan tidaklah beliau melewati atau membaca satu ayat yang mengandung peringatan tentang adab, tentang siksa, kecuali beliau berhenti di situ dan kemudian membaca ta'awud, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Khamsah. Khamsah itu dari dari yang ada dalam kitab ini, yaitu ada Ummahat Sittah, kecuali yang dua, yaitu selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, dan dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi. Nah, kemudian dijelaskan al-anbiya wa rasul maksumuna minaz zulal. Jadi para nabi dan para rasul itu maksum, mereka itu dari terpelihara dari perbuatan dosa, dari kesalahan. Meski demikian, mereka itu yakhafuna, sangat takut kepada Allah, bahkan yarjunahu, selalu mengharapkan ampunan ridha Allah, wa yakhafuna iqabahu, dan khawatir takut tentang azab Allah, sehingga kemudian yatadabbaruna al-kutuba as-samawiyah inda qiraatiha. Maka dari saking takutnya, kemudian mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak hanya cukup membaca saja, apalagi menghafal saja, karena trennya orang menghafal Quran kayaknya udah hebat banget ya. Kalau udah ngapal doang terus tidak paham, tidak bisa mengambil intisari, juga kurang manfaat. Jadi di samping hafal, ya paham dan bisa menghafalkannya. Nah, oleh karena itu maka para nabi dan para rasul, padahal mereka maksum, tapi mereka ketika baca Al-Quran itu ya tadabbaruna. Jadi mengamati, mendalami, sehingga merasuk pada diri mereka. Wa yas'alunallaha jannah inda mururi zikriha. Maka ketika ayat-ayat menjelaskan bahwa ini bagi orang yang beramal saleh akan datang surga segala macam, maka dia di situ berdoa. Wa ma zakaraha wa yaltaziuna billahi inda zikri ayati wa'id. Dan ketika mendengarkan ayat-ayat wa'id, kalau wa'ad itu janji yang menyenangkan, kalau wa'id itu ancaman yang mengerikan. Jadi al-wa'du wal wa'id sama at-targhib wa tarhib, atau amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jadi ketika menyebutkan atau dibaca ayat-ayat tentang azab, maka mereka memohon kepada Allah atau berlindung kepada Allah untuk apa? Liyaqiyahum syarronna wa intiqamil aziz al-jabbar, supaya bisa terhindar dari api neraka dan juga dari siksa dari al-aziz al-jabbar, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zakara fil hadis bin du'ai sallallahu alaihi wasallam wa bukai wa su'alihi. Dan apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah, di mana beliau kalau lagi sholat itu berdoa, kemudian menangis, kemudian memohon. La'allahu kana fi sholatil lail. Ada yang menganalisis, menjelaskan ini, bahwa itu dilakukan ketika beliau melaksanakan qiyamul lail. Ya, artinya sholat malam. Karena kalau sholat malam itu sendirian kan, sehingga beliau leluasa membaca ayat apa, panjangnya apa, kemudian juga sambil tadabbur, sehingga kalau ada ayat yang terkait dengan rahmat, beliau berdoa. Kalau ayat tentang adab, beliau berta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau melihat bagaimana Rasulullah lamanya qiyamul lail itu, sehingga beliau mengatakan, Rasulullah, limadza fa'alta dzalik faqad ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Apa jawab Rasulullah? Li'annahu kana yusalli al-lail wa hatta yatawarrama qadamahu. Jadi karena saking lamanya sampai kakinya bengkak. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, limadza fa'alta ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah singkat saja, afala aku mu'abdan syakura. Tidakkah layak aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah beribadah begitu tekun, sholat begitu banyak, baca doa atau segala, bukan Rasulullah berarti banyak dosanya seperti kita.
tapi itu adalah ekspresi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau beliau saja yang sudah maksum seperti itu, ya harusnya kita malu kan? Ya, harus malu, artinya bisa harus mencontoh beliau. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hadis ini. Pertama, al-hasu ala tadabburi ma yaqra'u al-musalli fi shalah. Jadi itu al-hasu itu anjuran. Ya, anjuran supaya kita mentadabburi, memahami, mendalami apa yang kita baca ketika kita sholat. Jadi ma yaqra'ul musalli fi shalah, apa yang dibaca oleh orang sholat, yaitu ketika sholat. Itu kalau dalam sholat sendiri, yaitu kita sendiri, atau kalau sholat jamaah dan suaranya keras, ya termasuk dengan para jamaah. Kemudian berikutnya, masru'iyatus su'ali fi sholati inda mururi bi ayati fiha su'alun wa ta'awud inda mururi bi ayati ta'awud. Jadi disyariatkan ketika disyariatkan memohon as-su'al. Soal itu berdoa, memohon dalam sholat ketika kita melewati atau membaca atau mendengar ayat-ayat yang dimana Allah menjanjikan rahmatnya, atau ayat-ayat yang Allah mengingatkan tentang azabnya, maka di situ kita dianjurkan untuk memohon dan juga untuk berlindung kepadanya. Pihak ta'awud wa ila hadza dzahaba Syafi'i. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Makanya dulu kita sering mendengar kalau Sufi Ibrahim wa Musa ada yang baca radhiyallahu alaihi assalam. Itu Imam Syafi'i. Wa qalu la farqa fi dzalika baina qaulil musalli imaman aw ma'muman. Jadi itu tidak dibedakan yang dianjurkan untuk seperti itu, baik seorang musalli atau seorang yang sholat sendiri, atau sebagai imam atau sebagai makmum. Nah, aw manfaridan fardhon kana as-shalat aw naflan, baik sholatnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu pendapat mazhab Imam Syafi'i. Wa zahabat al-Hanafiyatu ila anna zalika fit tatawwu la fil maktubah. Menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, bahwa disunnahkan hal itu pada sholat tatawwu, sholat sunnah. Nah, itu tadi penjelasan juga hadis yang tadi, bahwa itu dilakukan Rasulullah ketika qiyamul lail, yaitu sholat malam. Nah, ini menurut mazhab Abu Hanifah. Wa bihadza qalat al-Malikiyah, demikian juga mazhab Malikiyah mengatakan begitu, bahwa dianjurkannya pada sholat sunnah. Wa qalu inna du'a asna al-qira'ati fil fardhah makruhun. Bahkan dalam bahasa saya mengatakan bahwa membaca doa selain doa-doa yang dianjurkan dalam sholat itu, ketika membaca Al-Quran di depan sholat fardu itu makruh, illa lil makmum, kecuali bagi si makmum, falahu an yusalliya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra zikruhu. Kata Imam Maliki, bagi makmum, bagi imam makruh, sedangkan bagi makmum itu dianjurkan, sehingga ketika dia mendengarkan nama-nama Nabi disebut, maka dia bersalawat, yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan di dalam bacaan Quran atau memohon surga. Kalau melewati atau mendengar ayat-ayat tentang surga itu disebutkan, atau berlindung dari api neraka apabila ayat-ayat ancaman itu disebutkan. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi sholatin laisa bi fardhah. Jadi Rasulullah sahabat ini mendengar Rasulullah membaca itu tapi bukan dalam sholat fardu. Famarra bi dzikril jannah wan nar faqala a'udzu billahi minan nar wa wailun li ahli an-nar. Nah, ini para jamaah sekalian, jadi kesimpulannya mengenai bacaan doa-doa ketika kita membaca Al-Quran, khususnya dalam sholat, itu tadi banyak ikhtilaf di kalangan ulama. Ketika kita mendengar janji Allah, misalnya surga, tajri min tahtiha al-anhar, ada yang menganjurkan dari Imam Syafi'i kita berdoa. Kalau misalnya qaulina fiha binnari jahannam, berarti kita a'udzubillah. Atau sholawat, kemudian disebut nama Nabi kemudian bersalawat. Nah, itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan, baik untuk imam maupun untuk orang yang sholat sendiri maupun para makmum. Saya kira itu para jamaah sekalian, kajian kita pada hari ini paling tidak menambah wawasan kita. Paling sebelum
apa namanya, jangan sampai nanti kaget orang melakukan hal itu, kita bilang wah ini kok ada tambahan segala macam. Ternyata memang ada pendapat semacam itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.